warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah Stambuk F231 20059, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan dengan bobot 4 SKS, dan sekarang saya menempuh semester 6. Baik, langsung saja. Menurut saya, tujuan mata kuliah ini adalah agar para mahasiswa mengetahui tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan baik dan benar, dan manfaatnya ialah dapat mengimplementasikan perencanaan lingkungan berbasis mitigasi bencana pada wilayah tertentu. Pertama, saya akan menjelaskan pola ilmiah pokok atau PIP Universitas Tadulako serta visi misi Universitas Tadulako serta kaitan visi misi Universitas Tadulako dengan mata kuliah ini. Lingkungan hidup dijadikan sebagai PIP di UNTAD karena lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia. Dikarenakan kajian lingkungan hidup melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan jalan memprakarsai dan berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah tertinggal serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pemberian konsultasi hukum, manajemen, informasi ilmiah, paket-paket teknologi dan sebagainya. Selanjutnya, visi Universitas Tadulako. Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Kemudian, misinya yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang bermutu modern dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Menyelenggarakan akan reformasi birokrasi. Yang keempat yaitu menyelenggarakan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Menurut saya, visi misi Universitas Tadulako ada kaitannya dengan perencanaan lingkungan dan kebencanaan karena pada visi misi UNTAD memuat terkait pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup. Sedangkan perencanaan lingkungan dan kebencanaan juga membahas tentang lingkungan hidup. Yang kedua adalah pengertian lingkungan hidup dan bencana. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, bagaimana keterkaitan bencana dengan kerusakan lingkungan? Kategori bencana alam dibagi menjadi dua berdasarkan penyebabnya, yaitu bencana alam yang terjadi secara alamiah dan akibat perbuatan manusia.
Perbuatan manusia meliputi kebijakan dan implementasi kebijakan industri, hingga kelompok masyarakat ekstraktif yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lingkungan hidup. Bencana alam memiliki keterkaitan dengan kondisi pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Saat ini, isu lingkungan hidup merupakan permasalahan yang serius menyangkut kehidupan manusia. Kemudian, contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang dapat memicu bencana. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Contohnya yaitu letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana banjir, abrasi, kebakaran hutan dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, yang lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu bencana yang dapat memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Contohnya yaitu kebakaran hutan, pencemaran sungai, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengelola limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada bencana tsunami 2018 lalu. Kita lihat sendiri di belakang saya ini adalah tempat pembuangan limbah beton dari bencana lalu. Limbah beton yang dibiarkan tanpa ada penanganan akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi lingkungan. Pembuangan limbah memerlukan biaya dan tempat pembuangan. Memanfaatkan material limbah beton yang sudah tidak digunakan untuk diolah dan ditambah bahan adif sehingga dapat dipergunakan kembali dengan nilai struktur yang lebih tinggi. Dengan teknologi Cement Treated Base atau CTB memungkinkan untuk menggunakan dan memproses bahan limbah tidak memiliki nilai guna menjadi bahan material fondasi jalan. Yang terakhir yaitu apa yang harus dilakukan untuk mencegah dampak bencana dan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi dan mencegah adanya bencana alam di sekitar kita. Hanya dengan hal kecil sekalipun, kita akan berhasil memerangi bencana alam yang disebabkan oleh ulah manusia dengan cara mencegah kerusakan ekosistem laut dan darat merupakan bentuk rasa cinta kita kepada alam. Contoh yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak bencana yaitu yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Dengan membuang sampah di tempat sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih dan rapi dipandang. Tidak hanya itu, tapi juga dapat membuang sampah di tempatnya akan menolong kota kita dari bahaya bencana banjir. Yang kedua, menanam kembali hutan yang gundul atau reboisasi di tanah yang harus ditanami pohon kembali. Yang ketiga, yaitu tidak membuang limbah pabrik di laut. Sebaiknya, sebuah pabrik mengetahui bagaimana cara pembuangan
sampah pemanfaatan limbah pabrik mereka. Dengan cara mencegah kerusakan laut seperti ini akan mengurangi pencemaran air laut dan biota laut akan terjaga. Yang keempat yaitu melakukan terasering. Terasering merupakan upaya untuk penanggulangan erosi tanah supaya tanah tidak terkikis dari akibat aliran air. Yang kelima yaitu selalu menghargai dan mencintai alam. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.